Salah, jalannya tuh yang ada di belakang plang ini. Kita turun ke bawah sana. Ini padahal hari Sabtu ya. Gulu apa, ada bedengan atau guludan gitu. Yaitu emang buat perkebunan. Jadi memang ini daerahnya tuh daerah yang cocok untuk perkebunan, terutama sayur-sayuran gitu ya. Karena ini dataran tinggi. Dan ini emang rata-ratanya kalau sayur-sayuran begini kan tanaman semusim ya. Jadi sebulan sekali gitu nanti sudah bisa panen. Nanti tanam lagi, dan seperti yang teman-teman bisa lihat di situ tanahnya cukup coklat ya. Dinding seperti itu jalan kita nanti, itu jalan karena kita akan sedikit ya muter, nggak mungkin dong langsung nyelonong dari sini kan. Kita akan sedikit ya lewat sana, muter gitu. Nah, di situ tebing yang kutunjuk tadi. Di bagian sini tuh cukup teduh, kayak ada kanopinya tersendiri, dan itu benar-benar memanjang di sepanjang rute kita ke bawah gitu. Walaupun sebetulnya aslinya nggak begitu, bukan difokuskan untuk apa, untuk kita ke bawah, untuk memandu kita ke bawah, karena ya memang pada dasarnya cara berkebunnya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa lihat di bawah sana itu ya. Nah kayak gitu untuk perkebunan labu siam tepatnya ini ya, labu air gitu, bukan labu bu. Nggak jauh dari kebun labu tadi, di situ ada gubuk di dekat situnya, dekat apa kebunnya, dan ini ada sedikit kayak percabangan. Jadi ada yang ke atas, cuma ke atas ini kayaknya buat kebun, akses warga untuk kebun, sedangkan kita jalan ke bawah sini. Nah ini dia, dibalik ya, dibalik semak-semak ini akses kita jalan. Dan ini kita kerasa banget bahwa kita tuh ada di antara dua tebing gitu. Bisa dilihat teman-teman, jalannya mulai menyempit. Cuma enaknya di sini udah di ini ya, udah ada konbloknya gitu. Jadi nggak yang tanah yang ya licin gitu bisa dibilang. Cuma ini ya walaupun konblok, walaupun masih agak licin, tapi tidak selicin kalau tanah doang gitu. Nah ini ukuran jalannya mungkin ya buat satu orang, dan kalau papasan sama orang dari arah depan kita ya kita harus minggir sedikit. Dan tetap walaupun ini konblok, teman-teman harus berhati-hati karena ini cukup licin di bagian-bagian sebelah sini itu, karena ini curam bisa dibilang. Cari pijakan yang sekiranya nggak licin lah bisa dibilang. Nah kali-kali aku kesini, di sini tuh licin banget yang area yang di semen ini. Ya walaupun sekarang masih cukup licin sih bisa dibilang. Jadi harus berhati-hati. Nah, lagi tanah di sini kan tanah-tanah yang tinggi untuk kandungan organiknya ya. Jadi wajar kalau tanah ini licin, ditambah sekarang sudah masuk musim penghujan, jadi pasti tanahnya agak-agak basah. Jadi wajar kalau licin. Nah, kita tadi dari atas sana, dan di sini ada percabangan, sebetulnya ada yang ke arah sana, ada yang ke arah sana. Mungkin sekilas ini kayak naik lagi gitu ya, karena di ujung ada naikan, tapi yang betul tuh jalannya memang ke arah situ. Sedangkan kalau ke arah sini aku kurang tahu ke arah mana, dan kebetulan juga untuk aliran sungainya itu dari atas sana. Mungkin di sini nggak begitu kelihatan sungainya, nanti ku tunjukin kalau udah agak kelihatan. Dan di sini cukup hati-hati karena ini jalannya becek, karena di sini ada aliran air gitu. Nah, mata air, jadi pasti yang daerah sini akan terairi, jadinya becek bahkan sampai ke arah yang sebelah sana itu. Nah kalau udah di posisi ini tandanya udah deket
teman-teman. Udah mau nyampe. Nah, bisa dilihat di situ udah ada aliran sungai ya. Yang bagian ini itu aliran sungainya. Jadi kita ke arah atas karena kita harus ya mengikuti sumber sungai itu dari mana. Bahasanya mah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita agak sedikit naik lagi. Walaupun tadi udah turun terus, tapi ini agak sedikit naik lagi memang. Dan sejak aku dari atas sampai ke bawah itu aku cuma ketemu warga sekitar doang. Aku nggak tahu di air terjunnya itu ada siapa. Bahkan tadi di parkiran juga cuma ada motorku doang. Jadi apakah aku akan sendiri di bawah? Aku juga nggak tahu. Dan paling aku juga nyampe bawah itu naik lagi, nggak lama. Barang ya setengah jam lah, paling lama gitu, hanya untuk napas doang ya. Nah ini teman-teman, untuk aliran sungainya ada di bawah ya. Jadi aliran sungai ini tuh penggabungan antara dari air terjunnya sama sumber mata airnya gitu. Nah, dan ini cukup surut, cuma kelihatan ada bekas-bekas apa namanya, air yang debit air yang tinggi, karena kelihatan di situ ada beberapa yang ambruk lah. Ada sisa-sisa dari kayu dan sejenisnya yang nyangkut di aliran sungai. Di atas juga bisa dilihat ada kebun lagi, walaupun di situnya tebing ya. Cuma ini ada kebun lagi. Kemungkinan aksesnya itu dari bawah sana. Aku nggak tahu juga, karena aku baru ngeh ada itu. So kita jalan lagi. Teman-teman, di sini juga akses motor masih bisa masuk sebetulnya untuk warga setempat. Jadi teman-teman kalau ada motor lewat harus hati-hati. Nah itu, jadi yang ini itu sumber airnya. Jadi ada dua spot bisa dibilang. Nah, aliran dari sumber air dan air terjun itu nyatu di sungai yang tadi kutunjukin. Dan teman-teman nggak perlu risau, sebetulnya di sini juga udah ada kamar mandi, ruang ganti atau sejenisnya. Jadi teman-teman nggak usah risau. Dan ini ada jalan untuk ke atas, tapi kita lewat sini aja. Kemungkinan jalan ke atas itu untuk ke sumbernya, dan kita mau ke air terjunnya dulu. Nah, ini dia titik temu antara sumber air, kelihatan banget ya, jernih gitu. Dan ini untuk air, aku nggak tahu air mandi atau air minum sebetulnya dari untuk Kota Malang kalau kata warga setempat. Dan ini dari air terjun yang ada di bagian sana. Bentar, ini ketutupan sama kebun. Jadi untuk air terjunnya tuh ini dia. Mungkin tidak terlihat wah gitu ya. Cuma memang spot utamanya itu bukan di air terjun ini, tapi di sini untuk untungnya air terjunnya itu dangkal, dan ini saat ini debitnya juga lagi standar-standar aja. Kita maju sedikit, lewat sini aja. Ini dia. Oh, terakhir kali aku kesini tuh nggak ada batu-batu ini loh. Kemungkinan air batu-batu ini tuh kebawa sama air dari atas ya, ketika debitnya lagi naik. Kemungkinan sih seperti itu, karena aku sebelumnya nggak pernah lihat batu-batu ini, batu-batu yang di bawah ini. Bahkan sampai ke bawah-bawah sini tuh, nah aku belum pernah lihat. Jadi kemungkinan dari atas sana. Jadi air terjunnya kan di sini, dan ini penampakan kita di belakang ya, belakang kita tepatnya. Jadi kita di antara dua tebing, dan di situ sebetulnya ada warung, cuma kayaknya tutup warungnya deh. Ya sangat disayangkan warungnya tutup. Naik ke atas, cuma aku nggak tahu jalannya lewat mana. Ini sih, cuma udah ditutup, berarti kayaknya balik lagi ke sana ya. Coba lewat sini kali.
Tauku tuh lewat sini jalannya nih, jalan-jalan ini. Cuma apakah karena banjir jadinya ketutup, aku kurang tahu. Coba cek dulu ya. Oh iya, jalannya udah ketutup yang ke situ. Jadi kita harus lewat belakang sana. Lewat jembatan yang tadi udah dibuat itu. Enggak juga ya. Jadi lewat mana ini jalannya? Itu kan lewat situ. Enggak sih, kayaknya sih enggak lewat situ sih. Apa harus basah lewat sini? Tapi kayaknya enggak lewat basah juga terakhir kali aku ke sini tuh. Jadi aku tadi nyoba lewat daerah situ, bisa. Cuma kayaknya bukan jalan seharusnya karena ini udah ketutup semak-semak. Jadi kita coba naik lagi. Soalnya ini aku ingat ini ada tangganya gitu. Ada ya ala-ala tangga lah gitu bisa dibilang. Cuma nggak tahu kenapa ini kayaknya nggak bisa diakses. Jadi benar aku lewat tadi jalan yang tadi, terus di sini untungnya ada ya ada warung. Pokoknya patokannya kita harus kesini dulu ke warung ini, dan kemungkinan itu jalan yang tadi yang ada jembatannya, yang maaf yang ini. Nah, kemungkinan itu jalan yang ada jembatannya, dan ini dia sumber airnya. Ya hero kan lah yang sebelah sini gitu karena ini bangunan. Tapi kalau bagian ininya, wah cantiknya luar biasa coy. Dan ini airnya jernih banget, bening banget. Dan untuk bagian yang tengah situ yang biru itu kelihatan, itu cukup dalam. Jadi diusahakan teman-teman bisa berenang, tapi nggak yang sedalam mungkin kolam 2 meter gitu, enggak. Cuma ya diusahakan teman-teman bisa berenang, walaupun ketika teman-teman ke bawah itu kayak yang sebentar juga udah nyampe dasarnya gitu. Dan di sini juga bisa buat berenang, berendam, mandi-mandi gitu ya. Tapi tetap teman-teman harus bawa baju ganti karena ya air basah gitu. Air ini tuh air jadi basah. Oke, kita ke sini kali ya. Kita melihat pemandangan dari bagian atasnya. Nah, jalannya yang ini. Tadi kita di situ kan, dan itu air terjunnya kelihatan juga. Ini sebuah mungkin kayak bak penampungan gitu ya. Ini bak penampungannya. Dan ini air terjunnya, kita bisa naik lewat tangga yang di situ. Dan ini apa air terjun apa? Sumber airnya. Ini kalau dilihat dari dekat. Nah. Cuma ya di sini untuk safety dipasang pagar. Cuma kita juga bisa ke sana, ke kolam yang di sini lewat jalan ini. Cuma kok agak ngeri ya gue lihat. Jadi aku nggak ke sana. Tapi aku pernah nyemplung ke daerah sini dan dulu tidak selebat ini malah. Oh iya, satu lagi. Tadi kita kan dari arah sana tuh kelihatan kan? Nah, ini yang aku bilang, dan kemungkinan aku mau nyoba lewat jalan ini nih. Karena di situ ada jembatan kecil di sininya. Kemungkinan aku mau nyoba. Apakah bisa atau tidak, aku juga kurang tahu. So, jadi inilah sumber Pitu Tumpang. Jadi kurang lebih untuk sampai ke bawah itu aku memakan waktu sekitar 20 menitan. Ya 20 sampai 30. Dan untuk treknya sebetulnya cukup santai ya. Cuma kita turun terus, nanti yang PR-nya itu ketika kita harus balik ke atasnya itu. Karena nanjak terus kan. Dan yang perlu diperhatikan juga, kita jalan itu di pinggir tebing. Jadi jangan terlalu bercanda lah kalau sama temen. Dan kalau yang mau tahu bagaimana treknya, lalu parkirnya gimana, terus lokasi pastinya ada di mana, bisa cek di video yang pertama atau yang kedua. Karena
di situ recap perjalananku ke cobaan ini dimulai. Oh ya, untuk masuknya juga sebetulnya gratis ya, cuma biasanya bayar parkir aja. Dan kadang suka ada yang nungguin di situ, nungguin di tempat parkirnya, dan kadang juga nggak ada.